Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika dalam upaya penanganan sampah di wilayah kerjanya terus melakukan sosialisasi instruksi Bupati Mimika nomor 6 tahun 2021 tentang kebersihan lingkungan kepada warganya. Dalam upayanya selain rutin menggelar Jumat bersih di wilayahnya, pihaknya juga sedang mengusahakan menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) serta menyediakan tong sampah di sepanjang jalan utama dari bantuan tong sampah yang didapatkan dari Enviro PT Freeport. Selain itu, bantuan berupa motor sampah roda 3 juga didapatkan Kelurahan Karangsenang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika sebagai sarana pengangkut sampah pada tahun 2021 ini. Dikatakan Lurah Karangsenang Edward Penturi, kendala yang dihadapi hingga kini dalam penanganan sampah di Kelurahan Karangsenang adalah menyediakan TPS tetap di wilayah kerjanya. Pertama saya mau sampaikan dulu bahwa penanganan sampah di SP3 ini relatif tidak sama yang ada di kota. Sehingga ada banyak tempat yang jadi pilihan masyarakat untuk buang tempat sampah. Yang itu walaupun entah itu di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat atau tidak. Di Karangsenang karena memang wilayahnya itu banyak masih hutan, sehingga orang yang paling di belakang itu mereka punya tempat buang sampah itu biasa ada yang mereka buang ke hutan. Nah, jadi saya sering beberapa kali monitor di dalam Karangsenang itu memang tidak ada titik tempat sampah seperti yang ada di Timika yang dibuang sembarang-sembarang. Karena memang itu tadi pilihan-pilihan masyarakat itu banyak, mereka lebih suka kebiasaan masyarakat di sana, mereka lebih suka langsung buang ke dalam hutan. Di Karangsenang di SP3 itu yang di sudut lapangan itu memang sebelum saya jadi lurah di sana barang itu dia sudah ada. Tempat pembuangan sampah TPS sementara yang ada di SP3 sekarang yang ada di sudut lapangan itu sebelum saya jadi lurah di SP3 itu memang dia sudah ada di sana. Nah, sekarang sebenarnya itu kan fasilitas umum. Tidak bisa taruh tempat sampah di situ. Makanya saya lagi berusaha untuk bagaimana TPS yang ada di lapangan bola itu dipindahkan dari situ. Nah, saya sudah dapat tempat di belakang ya, dan memang strategis tempatnya. Cuma persoalannya si pemilik tanah ini sudah serahkan kepada saya untuk mau siapkan jadi tempat sampah. Tapi saya sengaja tanya Bapak yang punya tanah ini, kenapa tanah Bapak tidak pernah dibabat-babat? Dia bilang kalau dia babat tanahnya, biasa ada masyarakat yang datang komplain. Nah, jadi kalau masyarakat datang komplain, mereka setelah komplain mereka hilang. Makanya saya juga ragu-ragu kalau mau kasih babat bersih, lalu mau lapor ke distrik dan DLH untuk dapat box tempat sampah di situ. Saya takutnya ketiga tempat yang saya dapat ini sudah saya siapkan, tiba-tiba masyarakat datang komplain. Tanya, saya rencana hari Senin atau hari Selasa saya ada rapat dengan ketua-ketua RT dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk kita pastikan lokasi yang sudah saya dapat ini. Kalau lokasinya ini saya sudah dapat, saya akan lapor ke kepala distrik bahwa di Karangsenang ada satu TPS yang memang itu jadi TPS yang diinginkan dari Dinas Lingkungan Hidup supaya nanti mereka dorong tempat box sampah ke situ. Jadi nanti tidak lagi di lapangan bola. Jadi yang ada di lapangan bola ini memang bukan saja saya, siapapun pasti tidak menginginkan itu ada di tengah-tengah karena itu fasilitas umum. Nah, cuma memang itu tadi persoalannya di bagaimana kita cari lahan yang tepat untuk tempat sampah yang ada di lapangan bola itu kita pindahkan dari situ. Para pedagang yang ada di sepanjang jalan di dalam SP3 dan di sepanjang jalan depan itu saya beberapa waktu lalu menyurat ke Enviro untuk minta tempat sampah itu. Saya sudah bagikan ke mereka, saya dapat 50 buah tempat sampah tapi baru dikasih 35. Nah, lalu saya sudah taruh di depan toko-toko yang ada di sepanjang jalan SP3 di depan itu, jadi satu tempat sampah untuk 2 kios atau warung yang jadi satu. Itu saya taruh satu. Kalau yang satu saya taruh satu masing-masing. Jadi paling tidak ketika saya taruh tempat sampah di depan toko-toko mereka, artinya masyarakat dengan sendirinya sadar bahwa ketika dia mau buang sampah di tanah kosong,
dia melihat tempat sampah di depan matanya, pasti dengan sendirinya akan buang di dalam tong sampah. Terus saya bagi fotokopi instruksi Bupati tentang kebersihan lingkungan, instruksi nomor 6 tahun 2001 tentang kebersihan lingkungan. Itu saya kasih masing-masing satu. Walaupun saya rencana mau pasang baliho, tapi saya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan itu dengan hal-hal yang sudah sampai saat ini saya coba. Yang pertama, tong sampah, saya bagi instruksi Bupati. Terus biasa setiap hari Jumat saya ada kegiatan bakti. Ya, kerja bakti ringan saja, pilih-pilih sampah, plastik, dan sebagainya. Kalau di Pondok Amor itu sampahnya mereka yang kelola sendiri. Jadi di SP3 itu kalau soal masalah sampah agak relatif bisa diatasi. Yang dikasih dari Dinas Lingkungan Hidup itu motor roda 3, 1 buah. Untuk angkat sampah itu buang ke tempat yang sudah disediakan itu. Jadi tiap hari kami pakai. Kalaupun tidak saya jadwalkan untuk kerja bakti pun, biasa saya suruh, ada anak-anak yang saya suruh sering pergi dengan mobil sampah untuk angkat sampah. Nanti kan setelah TPS ini kita sudah pindahkan, baru kita pertemuan dengan warga supaya sampah-sampah mereka itu tidak perlu mereka buang, tapi nanti ada petugas sampah yang jemput. Petugas sampah yang jemput, buang ke tempat sampah yang sudah disediakan, tapi nanti kita diskusi tentang iuran sampah per bulan. Nanti dari iuran sampah itu, kalau memang disepakati bersama, manfaat iuran sampah itu untuk bayar petugas sampah yang tiap hari memungut sampah dan juga biaya operasional kendaraan roda 3 dan sebagainya. Jadi saya bentuk tim sampah, tim pengangkut sampah seperti teman-teman lurah yang ada di kota. Terima kasih karena roda 3 juga sudah taruh di SP3. Coba mungkin melalui media ini saya mau sampaikan ketika besok saya sudah dapat tempat sampah yang pas itu, Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu saya untuk pengadaan mungkin roda 3 satu lagi, supaya kalau sudah 2 di SP3 itu mungkin bisa membantu saya untuk bagaimana bisa mengatasi persoalan sampah. Yang berikut juga terima kasih kepada pihak Enviro PT Freeport Indonesia yang sudah merespon, membantu kami di Karangsenang dalam mengatasi sampah. Mereka secara tidak langsung telah mendukung program pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan bukan saja di SP3 tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Mimika sesuai dengan instruksi Bupati nomor 6 tahun 2021. Tim Liputan Papua MCTV.